Kalau kami melakukan survei, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang sering mengalami mati listrik. Dan rata-rata daerah yang sering mengalami mati listrik itu adalah di daerah Sulawesi dan Aceh. Penyebab dari mati listrik ini rata-rata adalah karena perbaikan trafo dan juga karena cuaca yang buruk. Kami juga mendapati banyak daerah yang susah mengakses internet ataupun berkomunikasi menggunakan alat elektronik karena sering hilangnya sinyal jaringan pada saat pemadaman listrik terjadi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas suatu masalah dan solusi ketika pemadaman listrik terjadi di daerah Sulawesi Selatan. Salah satu daerah di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Maros, Kecamatan Cenrana, adalah salah satu wilayah yang sangat sering mengalami mati listrik pada saat musim penghujan tiba. Kecamatan ini merupakan salah satu daerah sekitar pegunungan dan lumayan jauh dari wilayah perkotaan. Faktor penyebab dari padamnya listrik di daerah tersebut dikarenakan cuaca yang buruk dan seringnya terjadi insiden tanah longsor dan pohon tumbang di beberapa titik di kecamatan tersebut, sehingga dapat memutus arus listrik dan berdampak pula pada jaringan. Ketika listrik padam, maka koneksi jaringan pun ikut terputus. Maka dari itu, kami akan merancang konfigurasi catu daya cadangan atau genset dengan kapasitas catu yang lebih besar. Adapun tujuan dari proyek ini adalah yang pertama, memberikan solusi backup sumber listrik apabila sumber daya listrik utama dari jaringan PLN mengalami gangguan atau pemutusan daya listrik secara tiba-tiba. Yang kedua, memberikan alternatif dalam mendapatkan koneksi jaringan ketika pemadaman listrik sehingga tidak ada lagi kendala untuk berkomunikasi ataupun mengakses jaringan ketika pemadaman listrik terjadi. Manfaat dari proyek ini adalah yang pertama, generator set yang dirancang dapat mencatu lebih lama dibandingkan genset sebelumnya yang hanya dapat mencatu hingga 5 jam. Yang kedua, penduduk setempat dapat terhubung dengan internet dengan baik ketika listrik padam. Target pengguna dari produk yang kami rancang ini adalah masyarakat yang bermukim di desa tersebut. Lokasinya, Limapocu adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Limapocu berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swasembada. Wilayah ini didominasi oleh hutan dan jauh dari daerah perkotaan. Metode pengerjaan identifikasi masalah. Yang pertama itu linear thinking. Thinking yang dikenal sebagai 5 why. Sesuai namanya, yakni menekankan pada pertanyaan mengapa untuk menemukan akar masalah. Dengan menemukan akar masalah, maka kita dapat merancang solusi dengan tepat. Yang kedua, design thinking. Design thinking ini merupakan pendekatan pemecahan masalah dengan menekankan pendekatan seperti meninjau lokasi secara langsung untuk mengetahui kondisi dari lokasi target tersebut sehingga dapat mempermudah kita dalam menemukan solusi. Yang ketiga, solution based thinking, mengeksplorasi solusi untuk memecahkan masalah dengan fokus dan mempertimbangkan solusi mana penerapan yang paling memungkinkan dan tidak berpotensi menyebabkan masalah lainnya. Yang selanjutnya itu perencanaan. Yang pertama, melakukan diskusi kembali untuk mengimplementasi solusi yang telah diterapkan dan segera merancang proyek yang akan dilakukan. Yang kedua, meninjau komponen apa saja yang diperlukan dan membentuk tim yang akan terlibat dalam proyek. Yang ketiga, mendiskusikan konfigurasi catu daya untuk menerapkan generator set yang akan dirancang. Konfigurasi catu daya, PLN sebagai catuan utama, genset sebagai catuan cadangan dengan arus AC. ATS atau Automatic Transfer Switch melakukan switching otomatis dari catuan PLN ke catuan genset dan sebaliknya. Jika tegangan turun, maka ATS akan men-switch ke genset dan ATS akan kembali ke PLN jika tegangan kembali stabil. MDP atau Main Distribution Panel, perangkat yang menerima catuan dari PLN atau genset lalu diteruskan ke SDP dan berfungsi sebagai panel distribusi sumber catuan atau energi arus bolak-balik. SDP atau Sub Distribution Panel, perangkat yang berfungsi sebagai panel yang terdekat dari beban atau biasa digunakan untuk mencatu sumber satuan atau energi arus bolak-balik. Titik biasanya panel ini berisi MCB, lampu indikator sekering pembatas dan digunakan untuk pemeliharaan. Rektifier berfungsi untuk mengubah catuan input arus bolak-balik menjadi catuan output arus searah. Inverter untuk mengubah catuan input arus searah menjadi di catuan output arus bolak-balik. Baterai sebagai energi cadangan jika genset tidak berfungsi atau daya catu dari genset habis.
Komponen generator set. Yang pertama ada prime mover atau penggerak mula, yang kedua ada AMF atau automatic main failure, yang ketiga ada baterai, yang keempat ada panel ACOS atau automatic changeover switch, yang kelima ada pengaman untuk peralatan, dan yang keenam perlengkapan instalasi tenaga. Pelaksanaan. Yang pertama melakukan survei secara simultan pada lokasi target secara langsung untuk mengetahui kondisi dari lokasi tersebut dan meminta persetujuan kepada kepala desa setempat dengan laporan tertulis. Yang kedua, menyiapkan komponen yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan proses pembuatan alat proyek berdasarkan tim yang telah dibentuk. Yang keempat, setelah generator tersebut sudah jadi, maka akan dilakukan uji coba terhadap alat yang telah dibuat. Yang kelima, memastikan bahwa alat tersebut dapat berfungsi dengan baik. Dan yang terakhir, mengimplementasikan alat tersebut agar dapat segera digunakan. Jadwal pelaksanaan. Jadi jadwal pelaksanaan yang dilakukan itu yang pertama mengidentifikasi masalah pada tanggal 11 sampai 13 Januari 2021. Kemudian yang kedua itu melakukan pengumpulan data dan informasi pada tanggal 14 sampai 16 Januari 2021. Dilanjutkan dengan mengemukakan solusi pada tanggal 18 sampai 22 Januari 2021. Yang selanjutnya itu meninjau komponen apa saja yang diperlukan dan membentuk tim yang akan terlibat dalam proses proyek yang dilakukan pada tanggal 25 sampai 30 Januari 2021. Selanjutnya itu melakukan survei secara simultan pada lokasi target dan meminta persetujuan kepala desa setempat dengan laporan baik secara langsung maupun tertulis pada tanggal 1 sampai 6 Februari 2021. Selanjutnya itu menyiapkan komponen yang akan digunakan pada tanggal 8 sampai 10 Februari 2021. Selanjutnya melakukan proses pembuatan alat proyek berdasarkan tim yang telah dibentuk pada tanggal 11 Februari sampai 9 Maret 2021. Selanjutnya itu melakukan proses uji coba terhadap alat yang telah dibuat, apakah alat tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak pada tanggal 10 sampai 11 Maret 2021. Dan yang terakhir itu mengimplementasikan alat tersebut agar dapat segera digunakan pada tanggal 12 Maret 2021. Selanjutnya tim yang terlibat, yang pertama ada tim mechanical engineers yang berperan untuk merancang, mengembangkan, memproduksi dan menguji semua jenis perangkat mekanis yang akan diaplikasikan pada generator set. Yang kedua itu ada tim electrical engineer yang berperan untuk merancang, mengembangkan, menguji dan mengawasi pembuatan peralatan listrik khususnya generator set yang akan dibuat. Dan yang ketiga ada tim manufacturing engineer yang berperan untuk menentukan cara paling efektif menggunakan item dasar produksi, mesin, material, dan informasi untuk membuat proyek generator set ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai gambaran rancangan umum sistem engineering. Yang pertama itu adalah perancangan generator set atau yang biasa disebut dengan genset. Genset adalah suatu peralatan elektronik mekanikal yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi energi listrik. Artinya dari tenaga kerja mekanik diperoleh dari tenaga kerja listrik. Dalam hal ini, tenaga kerja mekanis diperoleh dari hasil kerja motor yang berbahan bakar diesel engine yang dihubungkan ke dinamo generator. Genset dengan kapasitas catu besar yang akan kami rancang bertujuan untuk dapat mencatu lebih lama dari sebelumnya, yaitu kurang lebih hingga 12 jam. Sehingga ketika listrik padam, maka penduduk wilayah desa tersebut dapat tetap terkoneksi internet. Lalu milestone atau item pekerjaan utama atau hal-hal penting yang harus kami fokuskan yaitu yang pertama ada periksa apakah perangkat atau rating kapasitas ampere atau watt unit cukup untuk menangani semua beban yang dibutuhkan jika terjadi pemadaman listrik. Yang kedua, generator harus ditempatkan di luar ruangan dan memiliki pagar pelindung di mana ada udara yang cukup untuk mendinginkan generator dan ventilasi yang tidak terhalang apapun. Yang ketiga, generator harus ditempatkan pada permukaan yang tidak mudah terbakar seperti permukaan tanah dan letak fondasi seperti kayu atau yang lain untuk mencegah kontak ketika air meluap. Yang keempat, generator harus dipasang di dekat lokasi saklar transfer dan pasokan bahan bakar untuk mengurangi pemasangan kabel dan pipa yang panjang. Yang kelima, sebuah plat penyambung biasanya disediakan untuk meletakkan rangka dan konduksi eksternal dan ini merupakan bagian dari peralatan.
Dalam hal ini, penting untuk berkonsultasi dengan teknisi listrik untuk menentukan persyaratan peletakan dan mengikuti prosedur yang memenuhi peraturan daerah. Selanjutnya, semua baterai harus benar-benar diisi sebelum mereka dimasukkan ke dalam generator. Hal serupa juga harus dipastikan saat membuka kemasan dan menginstal saklar transfer. Selanjutnya, saklar harus diletakkan di dinding dan semua poin harus dalam tingkat atau rating yang sama satu sama lain untuk mencegah distorsi switch. Selanjutnya, generator harus dihubungkan ke sistem listrik yang disediakan oleh utilitas hanya dengan cara menggunakan transfer switch otomatis. Ini akan memastikan isolasi antara sistem listrik, generator, dan sistem listrik distribusi dari utilitas. Selanjutnya, critical control point. Tahapan yang sangat penting dalam menyukseskan produk perancangan generator set yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan terlebih dahulu, baik perencanaan waktu, biaya, dan tenaga kerja. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Pelaksanaan yang dilakukan pula berupa pengadaan konstruksi, pembuatan, pengendalian waktu, dan biaya. Yang ketiga adalah uji coba. Pelaksanaan uji coba agar dapat mengetahui apakah alat tersebut dapat bekerja dengan baik.